Kita bisa ngumpul ini karena kelahiran 21 April 571 Sang Surya, Sang Muhammad, Sang Samsun, anta Samsun, anta Badru. Jadi kalau kita ngadain begini saja, keluar duit cuma 100-200 ribu, nggak ada apa-apanya Pak. Nggak ada apa-apanya dibanding jasa beliau baginda Nabi Muhammad. Masya Allah ya. Kiai kan tidak ada perintahnya dari Nabi untuk merayakan Maulid. Saya tanya, ada nggak larangannya Nabi? Nggak ada juga larangan. Sepanjang tidak larangan, kenapa harus takut untuk mengerjakan? Saya tidak dilarang oleh istri saya Pak mampir kepada siapapun, maka saya mampir dimanapun sesuka saya, sepanjang tidak pada perkara haram. Betul ya Pak ya? Bapak kalau lagi keluar kota dilarang nggak sama istri? Pak jangan ulah dahar di jalan, ulah dahar di rumah makan. Ayah lu nyaran gitu tuh Pak majikan? Nggak ada Pak. Makanya kudu mau timbal timah. Capek Pak. Maka Rabiul Awal hari ke-12 purnama raya bersinar dengan jelas. 12 Rabiul Awal itulah sang cahaya di atas cahaya, yang ketika mengandung saja Ibunda Aminah binti Wahbin, Sayyidah Aminah binti Wahbin ketika mengandung hari pertama saja sudah ditengok para malaikat, sudah ditengok para nabi dan rasul yang sebelumnya sudah diutus oleh Allah. Tidak ada seseorang sedang mengandung dihadiri oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita mah kalau ngandung juga Pak yang dicarinya gunting sama penitip. Hah? Ya iyalah. Apa hebatnya kita? Masya Allah. Nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang sebelum dilahirkan namanya sudah viral. Catat baik-baik Bu. Ibu lahir, begitu lahir ke dunia jadi bayi lah, berupa bayi lahir ke dunia. Ada yang kenal nggak kenal ke ibu? Jangankan orang lain, ibu kandung kita yang melahirkan aja nggak kenal kita karena kita belum dikasih nama. Nggak ada orang lahir ke dunia kata ibu ikokom jumarikom, nggak ada karena belum dikasih nama. Masa tapi ada satu manusia, hanya satu manusia Pak, hanya satu makhluk Allah, ribuan tahun sebelum dilahirkan namanya sudah termaktub di dalam manuskripnya Jabur, di dalam manuskripnya Injil, di dalam manuskripnya daripada Taurat, Injil, Jabur sudah memuat nama Nabi akhir zaman. Bahkan diceritakan sifatnya begini, lahirnya di negara ini, dia akan menjadi pemimpin besar, dia yang akan menutup seluruh nabi yang telah diutus. Tidak ada satu manusia pun sebelum lahir namanya sudah dimuliakan dan dikenalkan oleh Allah. Betul? Bu, Nabi Adam diturunkan dari surga. Kenapa? Makan buah apa? Kata siapa? Emang ada namanya di Quran buah huldi? Siapa tahu itu pisitan, kokosan, dukung. Ada juga larangannya, pala takrobaha dihis sajarota patakuna minat wamini. Hanya ulama ahli tafsir menyebut bahwa pohon itu pohon huldi, buahnya buah huldi. Kenapa disebut huldi? Karena setan menggoda Adam. Kata setan, Adam, kamu tuh dilarang makan buah itu karena kamu kalau makan nanti kamu jadi khulud bil jannah, jadi kholidan, jadi langgeng di surga. Allah nggak mau kami jadi ahli surga yang langgeng. Makanya kamu dilarang makan buah itu. Disebutlah buah itu buah keabadian. Dalam bahasa Arab huldi dari kata khulud. Paham? Ini dilarang oleh Allah. Ada bala taqrabaha hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Bala taqraba, sekali-sekali janganlah kalian berdua mendekat. Mendekat saja tidak boleh. Tapi dasar setan, bareng Bu, setan adalah segala bentuk kejahatan, keburukan yang terselubung, namanya setan. Beda dengan iblis.
Iblis adalah segala bentuk penentang aturan Allah, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Namanya iblis. Setan mah kalau nggak puasa Ramadan umpet-umpetan, susulumputan, namanya setan. Nyuri-nyuri, namanya setan. Kalau iblis terang-terangan, makan merokok siang hari di bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Jadi kalau seseorang diam-diam memanipulasi data SPC, mencuri duit negara, namanya setan. Anda diam-diam melakukan kejahatan, memfitnah seseorang, Anda diam-diam mencuri uangnya privat, Anda diam-diam mencuri uangnya nikel, Anda diam-diam mencuri uang Jiwasraya, maka sesungguhnya Anda sudah menjadi biangnya setan. Tapi kalau Anda terang-terangan merampok timah negara, Anda merampok kekayaan negeri ini, Anda merampok tanah rakyat, maka Anda sudah berfungsi menjadi iblis. Paham? Barang rampok iblis, maling setan. Itu perumpamaan. Kalau maling Pak, diam-diam Pak, umpet-umpetan, dia nggak berani terang-terangan karena itu pola setan. Tapi kalau iblis sudah terang-terangan, bunuh orang terang-terangan, rampok terang-terangan. Nauzubillahimin. Adam digoda sama syaitan. Syaitan ini berpenampilan luar biasa. Nanti ketika kita sakaratul maut, setan akan datang ketemu kita. Hati-hati Bu, sakaratul maut. Makanya kata Nabi, kalau sakaratul maut gak usah ingat ke yang lain-lain. Ini mah ingat ke guru, ingat ke mbah. Nggak ada riwayatnya. Kalau sakaratul maut hanya satu, ingat Allah la ilaha. Hati-hati Pak. Engke jaga dina sakaratul maut, bakal datang setan dititah ku iblis, dititah ku iblis, dititah iblis. Ngerti ya bahasa Sunda ya? Setan disuruh iblis Pak. Kata iblis begini, ini sahih Pak riwayat. Pan, kamu datang ke Regensi Sepatan. Itu di sana ada orang sakaratul maut. Nanti kamu datangnya jangan menyerupai wajah aslimu, nanti ketahuan, menakutkan. Kamu nyamar jadi ustaz, jadi kiai Miftah yang fotonya dipasang di panggung tuh, yang nanti habis selesai ini fotonya dipakai tutup kandang ayam. Maka kalau tidak keberatan nanti beres acara ditutup, kasih ke saya Pak. Saya khawatir. Karena saya pernah ceramah, foto saya 6x6 di Kerawang. Badan saya besoknya gatal-gatal. Saya telepon panitia, hei panitia, itu foto saya 6x6 dipakai apa? Pakai ini Pak, pakai kue pare Pak. Dipakai jemur padi. Pantesan aing atel goblok. Malah pernah di satu daerah di Garut, 3 hari 2 hari setelah pengajian, foto saya 7x8 meter. Saya Habib Hanif, Habib para ulama. Pulang ngaji di situ saya 3 hari Bu, bau tai ayam, bau tai ayam badan saya. Saya tanya panitia, saya telepon, saya curiga, foto aku kok bikin apa? Mohon maaf Pak, pakai tutup kandang ayam. Ini kan formalisme semua ini. Foto juga hasil ngedit sebenarnya. Maka Anda jangan percaya dengan sejumlah poster, banner-banner. Itu kapitalisme namanya. Ulama-ulama dulu nggak pakai foto Pak, nggak ada. Ceramah pakai foto. Zaman ulama-ulama sepuh kita, zaman Ki Idam Halid, zaman Ki Hasan Basri Kedaung, zaman Mbah Abuya di Banten, nggak ada pakai foto-foto mau ceramah. Ini setelah milenial nih pakai foto-foto. Ya fungsinya buat bikin masyarakat supaya datang sebenarnya. Buat mancing. Apa bedanya dengan iklan perumahan foto gua? Kalian aja bikin iklan, hadiri ceramah Ki Miftah Fauzi, akan diberikan Kentucky gratis selama seminggu sekalian. Ini sudah kapitalisme sebenarnya. Nauzubillahimin. Ya Allah ya Karim. Selesai singkat cerita, setan menggoda kita nanti pada sakaratul maut. Hei pulang,
Nanti datangnya ini setan menyerupai wajah ulama, menyerupai wajah kiai, menyerupai siapapun yang diidolakan, yang dihormati oleh orang yang sedang sakaratul maut. Kalau yang sakaratnya dia mengidolakan lurah, datang setan yang berwajah lurah. Kalau si yang sakaratul maut dia mengidolakan RT, datangnya wajah RT. Hati-hati, ente bisa disamar sama setan. Kalau nanti orang yang sedang sakaratnya menghormati ketua DKM Baitusalam, maka dia akan menyerupai ketua DKM Baitusalam. Hati-hati. Hanya satu Nabi Muhammad yang tidak bisa disamarkan. Itu datang ke orang yang sakarat. Hei Pulana, hei Ibu Anu, kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, yakini agama Kristen, Yahudi, Nasrani, agama benar, agama hak. Hati kita membenarkan saja waktu itu bahwa Yahudi, Nasrani agama hak, agama benar, meniadakan Islam, maka kita sudah keluar iman Islam, maka mati kita tidak membawa iman Islam di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min. Jadi hati-hati. Setan itu masih cari peluang pada saat kita mau sakarat, dalam sedang sakaratul maut. Bahkan ada dua setan, yang satu montok lintuh, yang satu kuru, yang satu badannya kayak saya lah, tembem, gemoy kayak Mas Brorok. Apa siapa? Brorok. Yang mau dilantik tanggal 20 siapa? Brorok. Kita doakan beliau ya. Saya husnudon ke beliau. Saya respect, saya appreciate kepada beliau. Saya kenal beliau sejak beliau dari Danjen Kopassus. Saya Bang Safri Samsudin berkawan. Dulu kami bawa 40 bus para kiai Jawa Barat ke Danjen Kopassus pada zaman beliau. Ibu bapak sekalian, saya masih husnudon, punya hope, punya harapan besar. Pak Prabowo itu cinta negara, cinta merah putih. Mudah-mudahan nanti sudah dilantik, sembako murah, amin. LPG murah, amin. Listrik murah, amin. Tol dimurahin, amin. Yang tidak kalah penting, pajak-pajak pendapatan daripada penghasilan rakyat semoga diturunkan. Saya masih husnudon loh kepada Prabowo. Tapi kalau dia melenceng, aku tetap akan lakukan demonstrasi. Tapi saya masih husnudon. Cuman yang ke sebelahnya nih, Mulyono ya pusing. Kalau ke Pak Prabowo-nya, I'm respect. I big hope for Prabowo. Saya punya harapan besar untuk Pak Prabowo. Taker musabelana ya girbana ya sakit. Kita doakan saja mudah-mudahan Pak Prabowo tanggal 20 dilantik, amin. Karena jujur mau dilantik pun bingung nih Pak sekarang, bingung Pak. Ibu kota negara kita sudah dicabut di Jakarta, dipindahkan ke IKN. IKN belum selesai. Jadi kita ini dalam posisi tidak punya ibu kota sekarang. Sedangkan presiden harus dilantik di ibu kota negara. Ini mau dilantik di mana nanti? Maka kita doakan mudah-mudahan lancar, amin, lancar. Ini setelah memanas lagi gara-gara pupu papa ini. Alhamdulillah ini. Ya, saya khawatir karena ya khawatirnya ada juga secara pragmatis, hitungan keuntungan saya ada. Beberapa teman saya sudah mudah-mudahan jadi menteri, ada 3-4 orang kawan. Masya tos. Bu, Masya Allah ya Karim, ini setan pandai sekali. Datang ke Adam, Dam. Ente sebenarnya dilarang makan buah itu tuh, buah kayak pohon apa, gukuh atau apalah. Ente dilarang makan buah apel surga, karena ente kalau makan buah itu ente akan hidup abadi dah. Hulud ente. Tuhan tuh larang ente supaya ente tidak tinggal abadi di surga. Nabi Adam tergoda, fa in zalaltum, dia tergelincir. Maka hati-hati kalau ulama, tokoh, DKM, ustadz tergelincir, lebih celaka ketimbang orang bodoh. Hati-hati Pak. Lurah sama RT datang ke rumah janda, nggak ada masalah Pak. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW mau ngapa ke rumah janda? Mau ngurusin BLT. Ada alasannya. Tapi hati-hati Ustadz ketua DKM, Kiai, hati-hati main ke rumah janda. Itu derajatnya nanti akan hina Pak, akan pirang. Hati-hati. Contoh, Hansit kencing berdiri, nggak ada masalah Pak. Tapi kalau Ustadz di pinggir jalan kencing berdiri, jadi omong. Ustadz TPA, masa sih Ustadz dia kencingnya berdiri di pinggir jalan? Jadi omong gitu Pak, hati-hati. Nauzubillahimin. Jangankan begitu, Kiai Miftah Fauzi dari Tasik ketahuan di jalan di Garut mampir ke rumah makan yang janda yang punyanya.
Itu pasti viral. Jangan pelakor. Karena saya kiai dianggap orang, status sosial. Ada prominent, ada tingkat kepercayaan publik. Tapi lurah, RT, camat mampir di janda herang nggak ada masalah, Pak. Kalau lagi ngapain ini, lagi nanyain BLT udah keterima belum? Nauzubillah ini. Tuh, Pak. Ini begitu juga. Begitu Adam tergelincir oleh gangguan setan, maka hati-hati tokoh agama. Yang paling berat tokoh agama, karena setan yang datang derajatnya lebih tinggi. Pak, jangan dianggap setan datang ke saya menggodanya kelas kolonel ke bawah, Pak. Bisa boleh jadi ke saya ini kombes paling tidak. Setan kombes kan tahu sendiri, Pak, ngatur satu polres tuh di kota besar. Hati-hati. Kalau setannya kompol cuma sepolsek, Pak. Tapi kalau setannya kayak si Sambo, mantan kadif propam, atau setannya kayak Teddy Minahasa, bikin geger narkoba di Indonesia. Ini setan yang datang menggoda saya, jangan dianggap setan kelas 3, Pak. Setan yang datang ke Ustadz itu lebih gede, Bu. Tad, ngapain ceramah lama-lama di Permata itu, di Gurudung udah pada nungguin di sana, jemaahnya banyak. Rame di sini mah di perumahan cuma sebentar aja, Tad, jangan lama-lama, amplopnya juga kecil. Itu setan lebih bisikin saya. Bener nih, bener. Saya jujur. Ngapain yang hadirnya juga emak-emak semua, nggak ada yang cantik, nggak ada anak muda. Itu setan nggak bisikin saya. Jadi yang datang ke saya, Ustadz, Kiai, setannya lebih tinggi derajatnya ketimbang yang datang ke RT. Beda kapasitas. Bayangin Nabi Adam. Kata orang, kenapa sih Nabi kok mudah digoda setan? Setan yang datangnya bintang 4. Karena yang mau digoda Adam, Nabi. Jangan ente mikir setan yang datang ke ente. Ente mah sama setan kopral juga mudah kegoda. Sama Bribka aja lupa bari. Nabi Adam tergelincir memakan buah itu, kemudian memetik buah dan memakan buah itu bersama Hawa istrinya. Kemudian Allah menurunkan Adam ke dunia sebagai bentuk punishment, hukuman Allah kepada Adam. Begitu Adam mau diturunkan ke dunia, beliau tengadah kepalanya melihat di tiang aras. Di tiangnya aras Allah, aras yang diciptakan oleh Allah, bukan aras tempat tinggalnya Allah, karena Allah tidak memiliki tempat tinggal. Allah qiyamuhu binab. Begitu Nabi Adam tengadah sebelum diturunkan ke dunia, terlihat di dalam tiang aras 2 kalimat yang gagah, yang hebat. La ilaha illallah Muhammadur. Turun Adam. Konon katanya Nabi Adam diturunkan di benua di India, mungkin di kampung aslinya Sahrukat. Hawa diturunkan di Jeddah. Konon. Dan saya tidak menganggap itu 100% benar, juga tidak menganggap itu 100% salah. Masalah perkara mungkin. Kemudian setelah Adam diturunkan ke dunia, Adam menyesal. Penyesalan Adam atas godaan setan tergelincir 40 tahun, saudara. Kita koruptor ditangkap KPK pakai rompi oranye masih dadah-dadah. Betul. Nggak ada rasa penyesalan koruptor bajingan di negeri ini. Maka saya sepakat dengan konsep pemiskinan para koruptor di negeri ini. Yang paling penting bukan dihukum 10-20 tahun, tapi dimiskinkan, asetnya diambil oleh negara untuk menjadi kekayaan negara. Betul? Itu yang paling penting, Pak. Walaupun dihukum cuma 2 tahun, tapi seluruh asetnya diambil oleh negara, jadi kekayaan kas negara. Itu yang mantep, Pak, buat saya. Kenapa koruptor kita seolah tidak ada pikiran? Karena ternyata jadi koruptor itu lebih terhormat, Pak. Bapak tahu LP Sukamiskin, tempat para tahanan konglomerat, pejabat kelas atas. Dulu saya nengok sahabat saya, junior saya, namanya Anas Urbaningrum, menantu Mbah Yai Tabik di Krapyak. Beliau menantu Kiai Ali Tabik. Beliau juga, ya mohon maaf, di bawah saya umurnya, levelnya. Dia seangkatan dengan Saan Mustafa, wakil ketua DPR RI dari Nasdem. Dia juga seangkatan dengan salah satu petinggi Golkar namanya Doli Ahmad Kurnia. Dan ketiga-tiganya adalah aktivis himpunan mahasiswa Islam. Dan saya kenal karena saya suka memberi materi di HM. Saya nengok di Sukamiskin. Karena begitu dia ditahan, dia melawan kekuasaan, berbeda dengan orang nomor 1 di Indonesia. Sementara yang lain-lain itu yang mantan-mantan koruptor kelas berat, mohon maaf Pak, di sana itu ternyata dijamu, dibolehkan, ada tempat-tempat yang seolah-olah kayak di surga, kayak di hotel. Makanya koruptor nggak jerak-jerak.
disita 100 miliar, korupsinya 1 triliun, masih ada pak sisanya 900 miliar. Ini makanya nggak kapok-kapok kasus korupsi di negara. Makanya saya pernah mimpi, andai kata Sule jadi presiden, maka aku bersedia menjadi menteri kehakiman. Udah saking pusingnya tuh pak, saya menghayal saking pusingnya lihat Indonesia. Kadang-kadang udah pusing lihat Indonesia, pengen pindah dari Indonesia ke Bogor. Benar. Saya ini termasuk orang yang tidak bisa diam melihat situasi bangsa. Karena agama bukan hanya bicara sholat pak, mohon maaf pak. Tidaklah engkau dianggap sempurna imanmu kalau engkau tidak merasa risau dengan nasib saudaramu sesama muslim. Harus merasa risau pak melihat umat besar. Risau kalau di tetangga kampung kita nggak ada masjid. Risau kalau di tetangga kampung kita nggak ada yang ngajarin sholat. Risau kalau di tetangga kampung kita ternyata tidak ada orang yang mencerahkan dalam agama, dalam akhlak, dalam adab. Risau kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang korupsi yang tidak benar. Risau melihat ketidakbaikan. Itu anda cirinya Nur Muhammad, cahaya Muhammad melekat di dalam hidup. Insya Masya Allah. Begitu Nabi Adam diturunkan ke dunia 40 tahun tobat membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu suka dipakai nadom tuh selawatan di kampung. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau niatnya baca wirid, baca sholawat, baca doa boleh, huruf nidanya, ya-nya dihadirkan. Tapi kalau niat baca ayat Quran, haram membaca Robbana ya Robbana, harus Robbana dolamna. Karena di dalam Al-Qurannya tidak dihadirkan, tidak dizohirkan huruf iya nida, huruf nidanya. Seperti Robbana asalnya ya Robbana. Pakai dohir mutakalim mau kayak, mudah ada mudah. Tuh, ibu bapak sekalian, Nabi Adam nangis 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun beliau baru ingat ada nama Muhammad di tiang arsy-Nya Allah. Beliau bertawasul atas nama Muhammad. As'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Itu doa Nabi Adam sehingga diampuni oleh Allah. As'aluka, aku bermohon kepada engkau ya Rabb, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad. Nabi Adam nggak tahu siapa Muhammad, hanya Nabi Adam husnudon, berbaik sangka. Tidak mungkin nama Muhammad disandingkan dengan nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin la Muhammad Rasul disandingkan dengan la ilaha illallah kalau Muhammad tidak dimuliakan oleh Allah. Maka Adam meminta kemuliaan Muhammad, menyebut kemuliaan Muhammad yang dia tidak tahu apakah Muhammad itu malaikat, apakah Muhammad itu manusia, apakah Muhammad itu nabi. Adam tidak tahu, hanya menyebut saja Muhammad karena melihat namanya tertulis di tiang arsy. Kemudian Allah memberikan ampunan kepada Adam. Allah bertanya kepada Adam, Adam, kamu kenal Muhammad? Tidak ya Rabb. Siapa Muhammad ya Rabb? Muhammad adalah keturunanmu dan bagian daripada Bani Adammu, dari keturunanmu, dan dia adalah nabi akhir zaman, nabi penutup semua nabi dan rasul yang karenanya aku menciptakan segenap semesta alam jagat raya. Barang bu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Adam saja bertawasul menyebut nama nabi kita untuk diampuni Allah dengan beliau tidak tahu siapa Muhammad, apatah lagi, apalagi kita umat Nabi Muhammad harus sering-sering menyebut nama beliau dengan cara baca sholawat dan salam kepada beliau. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad, belum lahir aja sudah memberi manfaat. Kita mah sudah 50 tahun ada di dunia, belum tentu memberi manfaat kepada orang lain. Gak ada pak satu manusia belum lahir saja sudah memberi manfaat ke orang lain. Bayangkan. Lihat dalam tafsir Ad-Durrul Mansur juz pertama halaman sekitar 120-an. Dalam ketika menafsirkan ayat katalah kok Adam saja mengambil manfaat dari nama Muhammad, apatah lagi kita umat Muhammad langsung yang beriman kepada beliau. Apalah namanya kita kalau kita tidak mau mengambil manfaat dengan
dengan nama Muhammad. Apa yang manfaat yang harus kita ambil? Dengan cara membaca salawat salam, menyegerakan salawat salam, karena salawat salam kepada Nabi sesungguhnya adalah ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri bersalawat kepada Nabi, artinya menurunkan rahmat tidak henti-hentinya. Para malaikat saja bersalawat kepada Nabi, memohonkan ampunan untuk Nabi kita, dan kita diperintah oleh Allah untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Amalan wiridan di akhir zaman yang paling selamat adalah banyak membaca sholawat. Bu, kenal nama Abu Uci Cilongok? Kenal? Bapak-bapak kenal? Pak, bayangin seorang nama kiai yang hidup baru meninggal beberapa tahun bisa menggegerkan nama Tangerang terkenal seluruh Indonesia. Seorang nama Abu Uci Cilongok sewilayah Nusantara kenal semua. Thailand, Muslim Thailand kenal, Muslim Filipina kenal, konon kata Kinto Muslim Rusia, Azerbaijan mengenal, Uzbekistan mengenal nama Abu Uci. Bayangin, satu nama kiai pewaris Nabi yang hidup di alam milenial, meninggal di alam milenial, begitu mengangkat nama Tangerang. Orang tidak lagi nanya pabrik sepatu di Tangerang, orang tidak nanyain pembangunan fisik di Tangerang. Begitu Anda dari Tangerang, tinggal di mana di Sepatan, dari mana Sepatan Tangerang, kenal Abu Uci. Yang ditanyakan bukan pabrik di Sepatan, tapi yang ditanyakan kenal nggak dengan Abu Uci. Betul? Nama kiai itu pewaris Nabi, hanya satu orang saja di Tangerang menggegerkan dunia. Apalagi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malan Nabi Sayyidina Muhammadin. Ibu bapak, wa dzikruka dengan menyebut nama Muhammad, menyebut engkau Muhammad, syifaul lana, itu obat bagi kita. Ismuka nurun lana, nama Muhammad itu cahaya bagi seseorang. Bu, maaf, ini tutup botol Cleo warnanya apa? Oranye. Kalau tutupnya ini hijau. Kalau kertas yang saya pegang putih. Betul. Kalau mic yang saya pegang hitam. Kalau pici yang saya pakai coklat. Pertanyaan saya, kenapa ibu mengenal warna? Karena ada cahaya lampu. Jadi kita mengetahui rupa-rupa aneka warna ini karena ada cahaya lampu. Kalau siang cahaya matahari, apalagi cahaya Rasulullah. Kita buktikan, kalau ini gelap suasananya, kelihatan nggak foto saya? Kelihatan nggak warna sorban saya? Kelihatan nggak mic yang saya pegang? Dalam kegelapan Anda tidak mengenal apa-apa, jangankan mengenal orang lain, mengenali dirimu sendiri saja engkau tidak akan mampu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Maka tanpa cahaya Islam yang dibawa oleh sumber cahaya Muhammad SAW, dunia ini akan gelap gulita. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauq. Kita ini tahu warna putih, warna hijau karena ada cahaya, nur. Awas, ada dua kata dalam bahasa Arab, ada nurun, ada narun, beda-beda Pak. Nurun pakai wawu, narun pakai alif. Nurun simbol kebajikan, simbol malaikat, simbol ilmu, simbol iman, simbol rasul, simbol wali, simbol Al-Quran, simbol Al-Hadis. Nurun cahaya. Kalau narun dengan alif, narun itu api, simbol kejahatan, simbol iblis, simbol syaitan, itu narun dengan api. Nurun adalah cahaya, narun adalah api. Bedanya hanya alif dengan wawu. Nurun pakai wawu, narun pakai alif, tapi maknanya sangat jauh berbeda. Maka barang siapa orang ingin bergaul dengan nur, lihatlah pohon. Ibu nyimpen pohon di pot di rumah, perhatikan, pohon akan memanjang kemana dahannya. Dia akan memanjang ke arah timbulnya cahaya. Di mana ada cahaya, maka pohon dahannya akan bergerak memanjang. Tapi yang tidak kena cahaya, dia akan menjadi tidak memanjang. Dia lebih telat pertumbuhannya. Cahaya dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Cahaya, apalagi cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya akal, cahaya musyahadah, cahaya makrifat, adalah seseorang bisa menjangkau,
bisa mencapai surganya Allah dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup pengajian ini bersama-sama dengan membaca Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal tahimi maulaya salli wa sallim daiman ala bika khairil halqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bu, ini ijazah dari saya menerima dari guru saya, dari Mama Abu Yasanja Banten, Kadukawang. Mama Abu Yasanja menerima dari gurunya Abu Yamukri bin Sukiya. Mama Abu Yamukri bin Sukiya berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya kepada Syekh Sohaid, dan di antaranya berguru kepada Syekh Waliullah Said Kadupinang, kemudian berguru kepada ulama-ulama besar yang tersambung sadanya kepada Syekh Abdul Karim At-Tanara. Syekh Abdul Karim adalah uak kandung dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya terima dari guru saya, dari Abu Yasanja, bahwa barang siapa orang yang ingin hidupnya makmur, barang siapa orang hidupnya ingin berkah, berdagang ingin laku, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan ibadah haji dan umrah, maka perbanyak membaca salat Ibrahimiyah, paling sedikit sehari semalam jangan kurang dari 300 kali membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid, sampai selesai. Kenapa di Cilongok salawat itu dibaca oleh Abu Uci? Pribadinya kalau membaca itu sangat banyak, tapi untuk jamaah beliau hanya membaca sedikit. Tapal pribadinya saya yakin beliau ribuan kali membaca itu. Maka berkah jamaahnya ratusan ribu yang datang ke Cilongok. Mudah-mudahan dengan membaca Ibrahimiyah, ibu mau tidur, ibu sambil duduk, sambil nonton TV pun boleh, asal jangan nonton yang porno. Itu boleh sambil sambil berbaring, sambil berdiri, sambil di motor, sambil di mobil. Yang penting dalam sehari semalam dapat 300 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Fatihahnya ke Abu Yasanja Kadukawang. Insya barang. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal karamati al-zahirati mubarakan, ya dzan ni'mati as-sabighati mufarrijan, ilahi a'tini milkan mulkan azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha min ibadika as-salihina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
sayyidina Muhammadin wadfa' anna minal bala'i al-mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di akhir zaman baca sholawat Ibrahimiyah sebanyak-banyaknya supaya dagang kita, usaha kita, rezeki kita berkah. Fatihahnya tadi jangan lupa ke Abuya Sanja Pandeglang Kadukawang Banten. Al-Fatihah Abuya Sanja sekali baru baca sholawat Ibrahimiyah. Sambil duduk, sambil mau tidur, sambil rebahan, pakai sarung nggak pakai sarung bebas baca sholawat. Yang penting jangan tidak pakai celana kelihat aurat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.